Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib musholla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di mushola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, dengan tema sabar dan sholat merupakan sesuatu yang penting untuk kita umat Islam. Jadi sabar dan sholat. Kenapa kok sabar dan sholat? Karena dua perkara ini amat sangat penting. Karena apa? Karena dengan sabar dan sholat inilah Allah menyuruh kita agar kita memohon pertolongan Allah dengan wasilah dua kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Ini kajian kita sudah sampai ayat 45 malam ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bisabri wassalah
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini yang 45. Kita bahas dulu. Nanti kalau masih ada waktunya kita lanjutkan. Wasta'inu dan asta'inu, hendaklah kalian memohon pertolongan. Di dalam asta'inu ini, ya, ini adalah kalimat fi'il amar, perintah. Di dalam fi'il ini ada dhamir namanya antum. Ya, dhamirnya antum yang artinya kalian. Jadi wasta'inu, dan minta tolonglah kalian. Melalui apa? Bisobri, dengan as-sobri, sabar. Wa dan as-solati, solat. Wa dan innaha, sesungguhnya. Hanya ini kemana ini? Hanya ini dhamir ke yang terdekat. Antara sabar dan solat, yang terdekat dengan kalimat itu adalah solat. Wa innaha, dan sesungguhnya solat itu. Hanya ini adalah kata ganti untuk solat. La kabiratun, la sungguh kabiratun, berat. Illa, kecuali al khasyi'ina, bagi orang-orang yang khusyuk. Ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita pahami selanjutnya bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Tapi ini hanya pengetahuan saja. Yang penting kandungan pada ayat ini bisa kita pahami. Allah menyatakan di dalam ayat ini, isi pernyataannya itu adalah perintah. Jadi semua ayat-ayat di dalam Al-Quran itu isinya pemberitahuan, maklumat. Ya, ada perintah, ada pernyataan. Di sini Allah memulai firman-Nya dengan perintah. Siapa yang disuruh? Apakah orang Islam? Apakah orang Yahudi? Atau orang Nasrani? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang orang Yahudi, orang Nasrani dari kalangan Bani Israel, ya kan? Nah, tetapi pada ayat ini Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin yang diberi Al-Quran, orang-orang yang beriman, kita semua ini. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana ikrar kita di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, pada ayat ini Allah memberitahu kepada kita disuruh minta tolong kepada Allah melalui wasilah sabar dan sholat. Itu. Kenapa di sini kok kita disuruh minta tolong kepada Allah melalui sabar? Kenapa sabar ini kok diletakkan Allah pada kalimat yang pertama? Karena kalau Bapak Ibu sekalian membuka surah Al-Asr, surah Al-Asr itu surah nomor 103, surah yang paling pendek di dunia setelah Al-Kautsar, tetapi kandungannya amat sangat luar biasa. Kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya Allah itu tidak menurunkan Al-Quran 30 juz gitu, hanya surah ini saja, surah Al-Asr, maka sudah cukup, kata Imam Syafi'i, ya. Kenapa? Karena di sana Allah menyatakan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, nggak boleh stop sampai di sini, bahaya ini kalau stop, ya. Ada istisna, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq
wa tawassaw bis-sabr. Nah, jadi ada manusia yang tidak rugi alias untung, alias mendapatkan kesuksesan. Siapa mereka? 4 golongan itu adalah: 1, orang-orang yang beriman; 2, orang-orang yang senantiasa beramal soleh; 3, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dengan kebenaran; 4, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dengan kesabaran. Nah, sabar diletakkan di urutan yang keempat. Jadi sabar ini berat, ya kan? Makanya Allah SWT letakkan yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 45 ini, wasta'inu bis-sabri, baru wassalah. Jadi yang kita bahas 2 kalimat, sabar dan sholat. Dulu waktu di pondok itu ya wajib belajar tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di sana dijelaskan bahwa yang namanya sabar itu adalah menahan diri dari ngeker hawa nafsu. Ngeker itu bahasa Jawa, Pak. Ya, jadi orang puasa itu adalah orang yang menahan diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Nafsu makan, ya. Walaupun tersedia makanan di siang hari, ya kan? Tidak ada orang lain kecuali Allah dan kita sendiri. Tapi karena kita ini memang yakin betul sedang puasa, kita mampu menahan diri untuk tidak makan. Tapi nanti kalau sudah sampai waktunya, nggak usah disuruh makan sendiri. Nah, jadi sabar ini seperti ajaran puasa. Puasa itu mengajarkan kesabaran. Maka sabar itu adalah menahan diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, adik-adik yang Allah muliakan, sabar itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. 1, sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, yaitu sabrun alal musibah. Sabar terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ya. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabrun ala ta'ah. Jadi kita ini sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Sabrun ala tarku ma'asi, yaitu sabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah, ketiga-tiganya ini itu diperlukan kesabaran. Misal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya harta, kurangnya makanan dan lain sebagainya. Ini ujian. Nah, dengan ujian seperti itu kita tetap disuruh bersabar. Nah, sabar itu bukan diem saja, tidak melakukan apa-apa. Sabar itu tetap berbuat, ya. Jadi kalau kita diuji sakit misalnya, tidak boleh kita diem saja, kita rasakan sakitnya, kemudian kita tidak berusaha untuk mengobati penyakit itu. Kita tetap harus bergerak. Itulah sabar. Nah, sekarang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Seorang petani itu kan pekerjaannya bahuma, ya, menanam, mencangkul dan lain sebagainya. Nah, karena bekerja itu adalah ibadah dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya, dan itu merupakan ibadah yang paling mulia, maka seorang petani harus sabar. Sabarnya petani harus tetap begawi, harus tetap bekerja. Tidak boleh sabarnya lalu tidak apa-apain, itu malah nggak sabar, ya.
Nah, oleh karena itu sabar dalam ketaatan ini luar biasa. Sebagai seorang pegawai, apapun profesi kita, dinas apapun kita, itu kan memang lapangan kerja kita di situ. Dan ketika kita pegawai itu kan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya, misalnya kita pegawai di kelurahan, melayani orang bikin KTP. Pelayanan yang bagus itu adalah ibadah, ya kan? Nah, orang yang sabar jadi untuk tidak mau menerima suap itu sabar, ya kan? Pak, bikinkan KTP yang sekaligus jadi, berapa Pak? Padahal gratis, nah gitu kan? Oh, enggak ada biayanya, itu misalnya. Tapi kemudian si rakyat ini yang minta tolong supaya cepat tadi ngasih duit supaya cepat nyuap, ya. Pegawai tadi karena dia itu sabar, dia menolak. Iya, bukannya sabar menerima, bukan, nolak. Kenapa? Karena dia tahu itu nggak boleh. Yang menyuap juga dosa, yang menerima suap juga dosa. Hanya orang yang menerima suap dan yang disuapi itu nggak berdosa cuma satu orang. Apa itu? Pak Haji dulu waktu pengantin baru barangkali ya. Pengantin baru itu kan disuapi, terus menyuapi gitu kan. Nah, itu namanya suap-suapan, itu enggak apa-apa kalau itu. Nah, yang tidak boleh itu yang menyuap yang mestinya tidak boleh lalu kita lakukan. Nah, kita harus sabar, ya. Kemudian sabar untuk ketaatan. Misalnya kita ini hadir di majelis ilmu seperti ini kan berat. Hanya orang-orang yang dipilih Allah aja, ya kan? Makanya di tempat ini kan cuma dikit. Padahal ini kalau dimuati 100 orang muat ini, ya Pak Sih. Ya, kapal ini kalau dimuati 100 penumpang nih muat. Ya kan? Satu baris 20 orang, 5 baris 100 orang. Tapi kan karena Allah nggak memilih, hanya kita-kita yang dipilih oleh Allah. Ya sudahlah, kita harus sabar, istiqomah, ya, tetap hadir, sholat berjamaah, yang pahalanya luar biasa, gitu ya. Tetap hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu itu pahalanya besar sekali, dibandingkan dunia nggak ada apa-apanya. Dulu Kiai Ulun mengatakan begini tentang istiqomah. Apakah itu menghibur atau apa atau memotivasi, Allahu a'lam ya. Kata Kiai Ulun begini, al istiqomatu khairun min alfi karomatin. Al istiqomatu, adapun istiqomah itu khairun lebih baik, ya, min dari alfin 1000 karomatin, karomah keramat mulia. Katanya begitu. Jadi satu istiqomah saja itu lebih baik daripada 1000 keramat. Padahal satu keramat aja sudah jadi wali, ya kan? Kalau mati sudah dikasih kain kuning, ya kan? Jadi keramat. Padahal menurut Quran keramat itu nggak seperti itu. Wali itu juga nggak seperti itu. Kita semua bisa kok jadi wali. Bahkan ditawarkan di dalam Al-Quran itu. Ya. Pak Haji mau jadi wali? Mau? Oh, wali syaratnya satu, wali itu harus laki-laki. Ya, nanti buka surah 10 ya, surah Yunus ayat 62 sampai 64. Nah, itu kalau mau jadi wali ya. Allah ngasih tahu kok, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa duka cita. Wali menghadapi tahun 2023, wali itu santai aja. Kecuali yang bukan wali itu yang lain. Nih, mau Pak Haji? Mau jadi wali? Itu ada lanjutannya. Siapakah wali itu? Kata Allah,
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali. Jadi bukan wali itu yang bisa lari di atas api misalnya gitu, tidak. Wali ya. Kita kembali ke persoalan ya, sabar. Jadi kita dalam ketaatan ini mesti sabar. Kemudian yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena setan ini gencar. 24 jam dakwahnya luar biasa tuh setan. Makanya kita harus sabar ya untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Dan Allah sudah ngasih tahu kepada kita dalam bentuk larangan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208 itu tadi potongannya. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata. Bagi siapa? Lakum, bagi kalian. Kalian yang mana? Kalian yang beriman. Nah, kalau yang nggak beriman, nggak digoda setan karena sudah setan duluan. Ya gitu kan? Pokoknya kalau nggak beriman itu setan itu, Bang. Karena tugas setan itu mengeluarkan orang yang beriman supaya kafir. Lah yang sudah kafir nggak akan digoda oleh setan. Saya yakin kok. Tanya toh kepada setan-setan itu. Setan itu dari dua bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa jin sudah diresmikan bahwa setan dari bangsa jin sudah pensiun. Sekarang digantikan setan dari bangsa manusia untuk melakukan aktivitasnya. Nah, dan ini selalu ya nggak tidur itu setan itu untuk menggoda kita. Makanya untuk mengantisipasi hal yang demikian, maka kita harus menghidupkan sunnah Nabi ya. Misalnya biasanya kita kalau mau tidur kan ambil air wudhu nih biasanya. Kalau lagi kalau lagi ingat gitu ya. Dulu gitu orang tua kita itu dulu kalau mau bubuk ya cuci tangan, cuci muka gitu kan. Padahal cuci tangan, cuci kaki, cuci muka itu kan wudu. Cuma orang tua kita itu nggak ngasih tahu wudu gitu ya. Ternyata setelah belajar, oh itu wudu itu. Ternyata Nabi mengajarkan barang siapa yang mau tidur kemudian mengambil air wudu, maka sepanjang malam tidurnya itu selain dicatat sebagai ibadah, maka orang itu dijaga malaikat dan didoakan. Doanya Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosa orang yang guring ini, kasih sayangilah dia ya Allah, sepanjang malam. Besok tidur bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Luar biasa. Nah, ini barangkali sunnah yang kurang populer barangkali karena setannya nggak mau. Kita ini kalau tidur ya pokoknya jangan sampai ingat wudu. Apalagi wudu ya, baca doa mau tidur aja jangan ingat. Ya itu setan gitu. Nah, makanya disiasati dengan cara apa? Membiasakan. Ini luar biasa ya. Orang yang mau tidur kemudian berwudu. Misalnya malam itu mati, kita dalam keadaan suci. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang tidurnya suci berwudu kemudian meninggal, maka meninggalnya itu sempurna. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin meninggal sempurna, silahkan malam ini tidurnya diawali dengan ambil air wudhu. Nanti kalau diambil oleh Allah, insya Allah sempurna itu. Nah, oleh karena itu kita mesti sabar ya dalam meninggalkan maksiat. Jadi kita harus sabar. Ini adalah 3 macam sabar ya.
yang mudah-mudahan ini nanti bisa kita amalkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua wassalah. Jadi kita disuruh minta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat, ya. Nah, kenapa sholat? Kemudian Allah menyatakan wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu sungguh berat. Bagi siapa? Bagi yang enggak khusyuk. Sholat itu kalau yang enggak khusyuk ya berat, apalagi sholat subuh, apalagi sholat asar. Wah, ini berat sekali. Sholat subuh ini paling berat bagi orang munafik. Ya, orang munafik itu enggak mau sholat subuh ini kecuali dilihat. Isya dan subuh ini paling tidak disukai oleh orang munafik, paling koler. Padahal bagi orang yang tahu manfaatnya sholat subuh, walaupun sambil merangkak pun dia datangi, ya. Tapi orang munafik kepentingannya memang dunia, ya beda. Kalau kita kan motivasi kita akhirat, dunia ini hanya sarana saja, ya. Tapi yang utama adalah akhirat. Termasuk kita hadir di majelis ilmu ini kan untuk akhirat. Kan nggak ada duitnya juga kan? Tapi ada bang makanannya lah, ada minumannya, ada wadahnya. Tapi itu bukan tujuan itu. Ya itu adalah apa ya? Apa itu namanya akibat baik gitu ya. Pak silakan diminum pak sambil dimakan. Ya enggak apa-apa, santai saja kan. Makan saja. Memberi rasa senang kepada yang ngasih itu kan bagus, pahala kan. Ulun kalau Senin itu puasa ya insya Allah, Kemis puasa. Tiba-tiba jadi tamu tuan rumah kan nggak tahu kalau saya ini puasa kan. Lah, terus saya puasa, saya bilang enggak ya ini ya. Sudah dihidangkan itu berbagai macam minuman, buah-buahan, nasi ya macam-macam. Nah, teman saya itu gawil-gawil gini. Ustaz, gimana ini? Ya udah kita makan aja. Terus niatnya ya ngasih rasa senang orang gitu ya. Ayo coba kita bayangkan betapa kecewanya tuan rumah sudah menyediakan, sudah menghidangkan, tiba-tiba maaf pak ya saya lagi puasa. Belum tentu minta maafnya itu tulus ya, bisa-bisa malah ria kan. Nah itu makan ya. Habis itu selesai kenyang, puasa lagi, nanti maghrib baru makan lagi gitu. Kan saya nggak sengaja tadi kan, salahnya aja orang ngasih kan. Nah, tapi ulun yakin bang dapat pahala juga karena dia bersedekah kemudian kita terima. Tapi ini bukan mazhab menyesatkan, bukan, ini solusi. Insya Allah kalau ditanya dalilnya nggak ada dalilnya itu Pak. Dan itu sudah saya lakukan dari tahun 80-an. Pokoknya walaupun puasa, kecuali puasa Ramadan, kalau puasa sunat itu tapi nggak diniati. Misalnya niat saya puasa Senin atau Kemis, tapi nanti akan mertamu nih, mudah-mudahan disuguhi, ya itu malah sudah batal demi hukum itu ya. Nah itu. Ayo Pak, ayo dimakan. Saya temani ya. Temani. Iya. Kan biasanya kalau yang nyuruh tidak melakukan kan nggak ada pendukung. Ini memberi rasa senang. Bismillahirrahmanirrahim. Minum yang benar menurut Nabi itu seteguk demi seteguk. Misalnya sedot ya sedot sekali, telan dulu, sedot lagi telan, sedot lagi telan. Bukan seperti ulun di kampung dulu tuh pakai kendi, glok, wah masya Allah, bener-bener asli. Dulu maklum belum ngaji kan, nah, sekarang kan sudah ngaji. Nah jadi
di Islam itu semuanya serba menguntungkan. Bagaimana tidak menguntungkan ya? Misalnya kita menikah Pak ya, menikah itu ibadah enggak? Ibadah kan? Nah, ketika kita bekerja kemudian ngasih nafkah kepada istri kita, ibadah kan? Ada pahala. Kemudian selain nafkah lahir juga kita suruh ngasih nafkah batin kan? Menggauli istri itu ibadah, dapat pahala. Memulainya pakai baca doa, ibadah lagi. Setelah selesai baca doa, ibadah lagi, pahala lagi ya. Mandi besar pakai doa, pahala. Terus mandi kemudian selesai baca doa. Tenaga yang tadinya lemah, lotoy dengan mandi, energi kembali lagi. Nah, kemudian mendatang istri lagi. Mana sudah nyaman, pahala, ya kan? Dan biayanya murah dibandingkan zina kan? Zina itu mana sebentar, mahal lagi. Beda nikah. Makanya Islam itu datang memang untuk membuat kita itu indah, bukan ngalih, bukan. Mudah, indah, nyaman. Dan hidup ini Pak, kegiatan kita ini dua. Barangkali kalau Bapak Ibu yang sudah nggak ingat, kegiatan kita ini dua. Yang pertama memasukkan, masuk. Yang kedua mengeluarkan, masuk, keluar. Itu aja Pak, kegiatan di muka bumi ini. Coba dibayang-bayang, selain itu ada nggak? Ada nggak? Selain masuk keluar itu ada nggak? Kayaknya nggak ada, minggir itu nggak ada. Apa ya kira-kira ya? Dari rumah misalnya, dari rumah keluar kan, nanti pulang masuk kan? Oke, masuk kamar, buka, masuk, nanti keluar, masuk WC, begitu kan? Pakai baju, kancingnya juga, begawe, kita mengeluarkan tenaga, nanti mendapatkan bayaran, nah, ya, menerima, ya kan, masuk kemudian keluar, ya. Kita dulu dari dalam dikeluarkan, kemudian nanti mati dimasukkan. Apa kira-kira? Makan, memasukkan, minum, memasukkan, nanti dibuang, keluar. Apa yang tidak keluar masuk? Ya. Nah, tapi bagi orang yang beriman itu dua tadi, selain yang itu adalah menunggu dua waktu. Apa itu? Yang pertama menunggu waktu sholat, yang kedua menunggu waktu dijemput malaikat. Nah, jadi nggak usah takut-takut karena memang kegiatannya begitu. Kalau Bapak Ibu belum pernah berteman dengan malaikat, ya segera berteman. Kayak Musa. Musa itu temannya malaikat Israel. Begitu Musa dikabari, Tuhan, saya disuruh oleh Allah untuk apa? Mencabut nyawa pian. Sini, tempeleng gitu. Musa tempeleng malaikat Israel. Masya Allah, Musa. Kalau pian tahu Musa sekarang itu lapor dengan Allah. Ya Allah, ini gimana ini hambamu yang satu ini? Saya mau melaksanakan tugasmu, saya malah akhirnya picak. Nah, malaikat picak. Allah kan kuasa. Sudah kembali ke sana. Sampaikan kepada Musa, ya, kekasihku Musa. Gimana ya Allah? Sampaikan kepada Musa, kalau kamu ingin memang tambah umurmu di muka bumi ini, berapa? Silahkan kamu tepukkan tanganmu di domba atau di unta, seberapa banyak bulu yang ada di situ, maka disitulah jumlah tambahan usia dari Allah. Kata Musa, anggaplah 1000. Nanti setelah 1000 mati juga. Kata Musa, nggak usah, silahkan aja, sekarang aja, itu kan. Coba kalau Pak Haji didatang malaikat Israel sekarang, stop dulu, stop dulu gitu ya kan. Kasihan nanti imamnya Miftahul Jannah kan, belum ada penggantinya kan. Nah itu, kalau saya
Gimana? Sudah Isya kah? Oh belum. Mau bertanya kah? Oh enggak ya. Oke. Atau mau kenalan dengan malaikat? 10 saja yang harus kita kenal. Malaikat tuh nggak usah banyak-banyak, 10 aja, ya kan? Dari Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan. 10 aja yang harus kita kenal. Tapi kalau harus ketemu, itu ya 10 malaikat itu aja, jangan yang lain. Ya. Di antara 10 itu yang kita harus berharap bertemu adalah Jibril, Mikail. Luar biasa kan? Ridwan itu nanti ya. Nanti di sana itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali ya. Salat. Kenapa salat Allah sendirikan? Karena salat di sini punya nilai khusus. Kalau sabar ini umum, tapi kalau salat ini khusus. Ibadah yang khusus. Kenapa? Karena dengan sholat itu ada satu ibadah yang paling lengkap di antara ibadah-ibadah yang lain. Di dalam sholat ada zikir, di dalam sholat ada tasbih, di dalam sholat ada tahmid, di dalam sholat ada takbir, di dalam sholat ada sedekah, ada ya, sedekah ada. Di dalam sholat ada haji, di dalam sholat ada zakat, di dalam sholat ada dakwah, ada doa. Nah ini makanya sholat ini berat bagi yang tidak khusyuk. Nah, tapi bagi orang yang khusyuk ringan. Apa itu khusyuk? Nanti jawabannya ada di ayat 46 khusyuk itu. Tetapi mari kita lihat sholat. Kenapa sholat ini berat? Karena pertama kita tidak paham makna sholat. Yang kedua, kita tidak tahu tujuan sholat. Yang ketiga, kita tidak tahu manfaat sholat. Sehingga kalau toh kita sholat hanya sekedar mengerjakan sholat, tidak menegakkan. Padahal kalau sekiranya kita tahu bahwa orang yang sholat dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sholat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar. Jadi sebenarnya kalau konsep Quran ini dilaksanakan, ini membantu pemerintah mengurangi jumlah polisi. Jadi polisi tugasnya ringan, tinggal ngawasi aja. Ya, jumlah narapidana akan menurun. Kenapa? Karena melalui konsep sholat ini luar biasa. Kan kejahatan di muka bumi ini kan karena itu kan, karena keji dan mungkar kan. Kalau korupsi ini keji apa mungkar? Mungkar. Kalau berjudi keji apa mungkar? Mungkar. Mencuri keji apa mungkar? Mungkar. Terus apa lagi? Minum minuman keras mungkar. Berzina keji. Nah, ini korupsi ini mungkar. Kenapa? Tidak hanya merugikan orang banyak, tapi juga merugikan pelakunya. Tapi kalau zina keji ini hanya merugikan pelakunya saja. Coba bayangin Pak, kalau orang zina itu yang menanggung dosa siapa? Ketua RT dapatlah? Enggak, pelakunya aja yang dapat dosanya. Kecuali melihat betul peristiwanya kita tidak berbuat apa-apa, itu ikut dosa. Tapi kalau melakukan zina kan biasanya sembunyi-sembunyi. Indonesia itu negara yang paling paling baik hati. Melakukan kejahatan itu masih sembunyi-sembunyi, ya kan? Ketahuan itu kalau sudah sudah kebanyakan gitu ya. Ibarat makan sate itu sudah kebanyakan sunduknya gitu ya. Tapi kalau belum diungkap enggak ketahuan kok.
Sampai sekarang koruptor-koruptor itu yang besar loh. Yang jumlah yang dikorupsi itu sudah ketahuan, tapi pelakunya sudahlah belum. Ya kan? Ulun nih setelah belajar ini ternyata malah nggak suka saya. Betapa sulitnya hukum ini. Dan hukum ini untuk siapa? Ya kan? Nah itu Masya Allah. Jadi guru besar saya kalau ngasih kuliah itu ya hanya berlaku di dunia akademis aja. Kalau diperlakukan belum bisa. Nah, kecuali ada kesadaran dari masyarakat. Itu. Nah, jadi sholat yang benar itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi yang dimaksud sholat ini apa? Sholat fardu? Bukan. Sholat sunat. Ya kan? Kan minta tolong. Karena sholat fardu itu sudah otomatis, ya, sudah otomatis. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, nanti Bapak Ibu boleh meng-cross check riwayat ini. Ketika Rasulullah itu mengalami sesuatu yang pelik, sulit, susah, baik itu urusan dunia terlebih dengan urusan-urusan yang lain, maka Rasulullah mengatasinya dengan sholat. Jadi ketika ada persoalan, Rasulullah ambil wudhu sholat. Kemudian sampai ke Indonesia, sholat itu namanya sholat hajat, karena kita punya keperluan nih. Jadi sholat makanya namanya sholat hajat. Nah itu. Kalau dalam hal sabar itu Rasulullah pernah mengatakan begini, seorang ibu atau seorang suami yang ditinggal mati anaknya kemudian dia sabar. Sabar itu gini Pak, kita menerima pada pukulan pertama itu sabar. Misalnya anak kita mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita sabar. Bukan sabarnya karena setelah dinasihati, itu bukan. Memang berat, memang. Nah, ketika ada musibah itu, kemudian sabar, dikembalikan kepada Allah dengan penuh kesadaran, maka kata Nabi tadi dalam riwayat tadi, Allah menyatakan Allah malu menimbang amal orang itu. Saking malunya nggak ditimbang. Iya, Masya Allah. Memang saya mengalami sabar ini mudah untuk diucapkan, berat untuk dilakukan. Memang sih nanti akan sabar, tapi nanti. Tapi kalau langsung sabar itu memang berat. Anak mecah gelas, tek, langsung gelasnya pecah, habis waktu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jadi sholat dan sabar kita jadikan sebagai sarana untuk minta tolong pada Allah. Bapak Ibu mau minta tolong pada Allah tidak dibatasi. Minta apa saja, minta keselamatan negara kita, minta keselamatan keluarga kita, minta sukses, minta harta, minta jabatan, minta apa saja silahkan. Selama permintaan kita itu tidak dilarang. Kecuali misalnya, ya Allah berikan kekuatan dalam saya berzina, oh itu nggak boleh, ya kan? Minta yang dianjurkan. Nah oleh karena itu dengan kajian ini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, dan kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ulun mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.